kita akan kupas tuntas jebakan monetisasi di Waveful yang katanya membayar, perbandingannya dengan di Facebook, dan mengapa kreator besar langsung bisa sukses di sana. Halo teman-teman kreator, lagi rame nih, banyak kreator Facebook Pro yang pindah ke aplikasi Waveful karena katanya monetisasi bisa lebih cepat. Apa iya? Tapi apakah ini benar-benar menguntungkan? Atau ada jebakan yang mereka nggak sadari dari awal? Di video ini kita akan kupas tuntas jebakan monetisasi di Waveful yang katanya membayar, perbandingannya dengan di Facebook, dan mengapa kreator besar langsung bisa sukses di sana. Jangan sampai kamu salah langkah ya. Sebelum kita lebih jauh membahas, ada baiknya kita tahu dulu dengan aplikasi yang namanya Waveful. Waveful ini sebenarnya sama-sama medsos yang dimana dia dikeluarkan oleh pengembangnya asal Italia di akhir 2020 silam. Jadi ya aplikasi ini mirip dengan Facebook, Instagram, maupun TikTok. Pada fokusnya dalam konten berbasis komunitas. Kalau kita sangkut pautkan dengan di Facebook, maka grup yang ada di Facebook itu bisa dibilang pulau yang ada di Waveful. Maka dari itu, dalam membangun komunitas ini sangat diperlukan di aplikasi Waveful. Yang bikin menarik, monetisasinya lebih cepat dibandingkan dengan platform lain. Tentu dari sisi manapun. Kita akan bahas kenapa kreator Facebook Pro sekarang ini banyak yang berbondong-bondong bermukim. Bahasanya saya sebut bermukim ya, ke aplikasi yang namanya Waveful. Jadi dalam FB Pro di sini dinilai oleh penggunanya karena di awal tahun 2025 memang faktanya itu banyak sekali yang pensiun dini, guys. Maka dari itu sekarang banyak sekali kreator Facebook Pro yang sudah besar, yang sudah banyak pengikutnya, followernya banyak, itu berpindah ke yang namanya Waveful. Sebenarnya bukan berpindah, mereka ini trying effect lah, mencoba-coba. Yang kebetulan memang mereka sudah mempunyai banyak follower. Nah, di samping Facebook Pro yang masih sulit untuk memonetisasi, banyak aturan, reach organiknya menurun, ya kan? Dan banyak akun kena pembatasan ya, penggunaan musik dan lain sebagainya. Waveful menawarkan uang cepat, yang katanya uang cepat, dengan super like donasi yang bisa dikirimkan hanya dengan 5 super like saja. Kamu sudah bisa membuka yang namanya fitur monetisasi. Yang perlu diingat, satu super like itu adalah 0,14 US dollar. Bagaimana? Tertarik bukan? Nah, antusiasme warga-warga Facebook yang besar-besaran ini, pada kenyataannya beberapa kreator ya tentunya kreator besar
yang sudah mulai lebih dulu, mulai promosi Wayful. Mereka bikin banyak pengguna daripada warga Facebook Pro itu mengikuti tren ini. Makanya ini disebut dengan trend effect. Ya, trend effect. Karena mereka sudah membuat trend effect, lalu benarkah monetisasi di Wayful itu menguntungkan? Maka pertanyaan selanjutnya, betulan nggak sih bayar ya nggak? Betulan bayar atau tidak? Di sini kita akan bedah. Ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Yang pertama, sisi positif, tentu saja monetisasi lebih cepat itu tadi betul. Karena Wayful sendiri memberikan dua opsi, yaitu super like minimal 5 dan juga share link yang bergabung dari link yang kita sebarkan itu sebanyak 15 orang. Maka fitur otomatis akan terbuka, fitur monetisasinya guys. Tetapi komunitas juga lebih dekat dengan kreator. Nah, di sini kita dalam sistemnya Wayful, kita ini akan membuat yang namanya pulau. Atau kalau di Facebook itu grup lah ya. Kalau di pulau ini kita secara otomatis menjadi adminnya. Nah, yang menjadi sisi negatifnya sekaligus daripada sisi positifnya ini tadi sudah bisa buka sisi fitur monetisasi. Jadi mereka ini efek negatifnya bukan terkesan sih, memang kelihatan menjebak bagi kita yang tahu. Maka dari itu, kalau memang dari awal baru tahu yang namanya aplikasi Wayful ini, sebaiknya jangan buru-buru dulu, cari tahu dulu bagaimana dan lain sebagainya. Nah, di sisi negatifnya, kita sudah ada pulau atau grup, jadi harus memberikan super like dan juga interaksi. Di sini akan disuntikan bagaimana caranya interaksi sebanyak-banyaknya dan juga memberikan super like. Ya guys ya, bukan cuma views yang dihitung, tapi engagement dari user juga harus dihitung. Ini sistem kerjanya di Wayful. Nah, sisi negatif yang kedua yang kalian harus tahu, banyak kreator itu dipaksa. Tanpa dipaksa pun sebenarnya sistem Wayful itu sudah menyediakan grup bagi user baru ya guys ya. Diminta selalu support edukator tertentu. Nah, yang banyak diuntungkan adalah yang pertama kali gabung, baik itu edukator ataupun kreator yang sudah besar. Nah, di sini mulai kelihatan sisi negatifnya, guys. Jadi sudah pasti ini persaingan akan semakin sengit. Kreator besar yang punya lapak, yang punya pulau, yang punya grup itu membuka peluang karena sudah diberikan follower dari Facebook lebih awal, maka transmarknya itu akan semakin lebih cepat viral ya guys ya, karena dia bawa followernya dari Facebook Pro. Nah, kalian ini kena dampak yang mana? Kena dampak yang ikut-ikutan atau kena dampak yang dari follower besar? Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian, kenapa kreator besar langsung sukses? Ya jelas, kreator besar langsung sukses, mereka bawa follower dari platform lain, dalam hal ini adalah FB Pro, sudah punya komunitas, jadi semakin gampang untuk naik atau viralnya. Dengan dia bawa follower, algoritma juga mendukung, ya kan? Si A adalah kreator besar di Facebook,
si A mencoba untuk gabung ke Waveful. Ternyata bagus perkembangannya. Maka dia share linknya atau share screenshotannya di grup tertentu atau di profilnya, sehingga dilihat oleh followernya ikut guys. Nah inilah yang terjadi pada akhir-akhir ini ya guys ya. Nah, algoritma mendukung kreator terkenal itu, si A itu tadi, lalu video mereka lebih sering muncul, lebih sering direkomendasikan, di-explore kalian. Kalau di Instagram itu ada namanya explore, kalau kita di Facebook itu ada namanya beranda ya guys ya, lebih sering muncul. Sehingga mau tidak mau, yang paling laku di sini adalah edukator. Nah, si edukator ini termasuk kreator-kreator besar ini sebenarnya sudah diuntungkan, tapi yang dirugikan adalah kalian. Kalian tetap harus bersusah payah, berkeringat, karena biar bagaimanapun mau berkreatif di sosial media manapun, judulnya content creator itu ya dituntut harus yang namanya kreatif. Nah ini guys, pondasi awal kita untuk membahas ini sebetulnya kreatif. Karena di dunia kreatif itu sangatlah amat menyita tenaga, pikiran, dan juga energi. Kalau kita nggak kreatif ya kita yang lewat. Karena setiap jam, setiap menit, setiap detik di seluruh dunia ini, konten kreator itu ide-ide kreatifnya itu akan tertuang dalam sosial medianya masing-masing dan disebarluaskan oleh algoritma. Bagaimana dengan Waveful yang hanya mengandalkan trend effect aja? Logikanya di situ ya guys ya. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya sebenarnya ini memang bisa dicoba kalau kamu bukan money oriented ya guys ya. Maksudnya money oriented itu tidak tertuju pada uang gitu guys. Jadi kalau kamu memang mau ngonten ya tetap harus konsisten. Jangan ikut-ikutan follower yang sudah besar, yang berhasil membawa kamu bermukim di pulaunya Waveful ini. Jadi singkatnya saja, kalau kamu memang mau sukses di sini, tetaplah harus yang namanya konsisten. Kalau kamu diiming-imingi, kalau kamu interaksinya rajin, mau dikasih super like, itu bullshit. Omong kosong semua itu guys, nggak ada. Mereka hanya menyebarkan video-video yang berkedok edukasi untuk menguntungkan sisi mereka sendiri, bukan menguntungkan kreator-kreator pemula yang baru bergabung di Waveful ini. Maka dari itu, sebenarnya kalau saya bisa menyimpulkan aplikasi ini sebenarnya nggak scam. Yang scam itu edukator-edukator yang mementingkan dirinya sendiri. Kalau saya bandingkan apple to apple, aplikasi ini sebenarnya mirip dengan aplikasi snack video zaman dulu. Kalau kita berhasil mendapatkan pengikut daripada link yang kita share, maka pengikut itu akan menyelesaikan misi. Setelah pengikut menyelesaikan misi, maka kita akan mendapatkan super like kalau di Waveful. Jadi seperti itu ya guys ya. Nah, jadi kesimpulannya tadi sudah saya berikan. Sekarang apakah kamu tertarik mencoba Waveful? Atau justru masih penasaran melihat ada banyak jebakan di dalamnya? Masih meraba-raba, menerka-nerka? Kalau sudah, tulis pendapatmu di komentar ya. Saya tunggu. Jangan lupa subscribe untuk edukasi media sosial yang lebih sehat dan cerdas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.